Sesaat setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin dirundung kesedihan yang mendalam. Sama halnya dua sahabat terdekat Rasulullah, yakni Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah, Umar hanya berdiri mematung. Umar disebutkan seperti tidak sadar dan berkata, "Sesungguhnya beberapa orang munafik beranggapan bahwa Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Sesungguhnya beliau tidak meninggal dunia, tetapi pergi dari kehadapan Rabb-Nya, seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya selama 40 hari, lalu kembali lagi kepada mereka setelah beliau dianggap meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah SAW benar-benar akan kembali. Maka tangan dan kaki orang yang beranggapan bahwa beliau meninggal dunia hendaknya dipotong. Sedangkan Abu Bakar dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Mekah langsung memacu kudanya setelah mendengar wafatnya Rasulullah. Lalu ia kemudian turun dan masuk masjid tanpa berbicara dengan siapapun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571. Beliau mempunyai ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha, Habasyah, tengah menyerang kota Ka'bah kala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASInya kala itu tidak keluar. Namun, karena keikhlasan, Halimah pun diberi balasan oleh Allah kala itu. Karena setelah itu air ASInya keluar dengan deras. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi orang Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 hingga 10 tahun. Hal ini justru membuat berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Kemudian Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, sang Rasulullah pun bercerita 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Lalu Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Nabi Muhammad menjelang dewasa lalu membuat semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Shu'aib bin Abi Shu'aib. Kemudian barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai khalifah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW menceritakan berbagai tanda kerasulan yang sudah terjadi sejak beliau masih anak-anak. Kemudian banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang hambanya, yakni sahabatnya sendiri yang bernama Nafisah binti Umayyah,
untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib lantas mendatangi rumah Walid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika sang Nabi berusia 28 tahun dan Khadijah kala itu yang berusia 40 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar terang dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Kemudian turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1-4. Kala itu Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwanya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh sang Rasul ini gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah kala itu. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan sang Nabi. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad itu sesat dan hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad kala itu. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang antar saudara satu sama lain. Kemudian memasuki zaman Rasulullah, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah untuk zakat. Nabi Muhammad akhirnya langsung mengutus Mu'adzin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Kemudian asal mula adanya sebuah perintah kurban di masa Rasulullah. Kala itu Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surat Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Kala itu, Nabi Muhammad telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Dan setelah itu kesehatan sang Nabi pun sudah mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian karena aku menjadi saksi atas kalian. Dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia. Dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku. Tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Kemudian, tepat hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi, dalam perjalanan beliau mengeluh sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakit beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu tubuh pada beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda,
Guyurkan air dari manapun ke tubuhku, agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka. Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Kemudian hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, sang Nabi Muhammad tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun menjelang sholat Isya, kondisi Nabi Muhammad semakin bertambah parah, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid, dan beliau meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya sebagai imam. Di detik-detik terakhir, Sayyidina Aisyah menarik tubuh Rasulullah ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Karena Rasulullah meninggal pada saat hari gilirannya, berada di rumahnya dan berada dalam rengkuhan dadanya. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah sedang melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Kemudian digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya dan diusapkanlah ke wajah seraya bersabda, "Tiada ilah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Dan Rasulullah berkata, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka daripada Nabi, syadiqin, syuhada, dan sholihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Kemudian Rasulullah mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali dan seketika tangan beliau melemah. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Rasulullah SAW tutup usia pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, tepat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Ketika mendengar Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab berdiri dan berkata, "Ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah sudah wafat. Sebenarnya Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi menemui Tuhannya seperti kepergian Musa bin Imran. Musa meninggalkan kaumnya selama 40 malam, lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa ia wafat. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Lalu aku akan memotong tangan dan kaki orang-orang munafik yang menganggap beliau sudah wafat." Setelah menerima berita duka tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bergegas kembali. Ia berhenti di pintu masjid, sementara Umar masih saja berbicara dengan orang banyak. Abu Bakar tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, melainkan terus masuk ke tempat Rasulullah di rumah Aisyah. Jenazah beliau sudah diselubungi selimut Yaman di sudut rumah. Abu Bakar mendekati jenazah beliau dan menyingkapkan selubung di wajahnya. Ia mendekat lalu menciumnya. Sesudah itu ia berkata, "Demi ayah bundaku, kematian yang ditentukan oleh Allah atas dirimu telah engkau rasakan. Setelah itu tak ada lagi kematian yang menimpa dirimu selama-lamanya." Setelah mengembalikan selimut ke wajah Rasulullah, Abu Bakar lalu keluar. Saat itu ia melihat Umar masih saja bicara. Abu Bakar lalu berkata, "Tenanglah, tenanglah wahai Umar, diamlah." Namun Umar menolak untuk diam. Ia terus saja meracau. Melihat Umar tak bisa dihentikan, kemudian Abu Bakar menghadap ke orang-orang. Saat orang-orang mendengar suara Abu Bakar, mereka pun berpaling kepadanya dan meninggalkan Umar. Abu Bakar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, "Wahai saudara-saudara, siapa yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah? Sesungguhnya Allah maha hidup dan tak akan pernah mati." Kemudian seketika itu juga
Abu Bakar membaca firman Allah yang telah tertuang dalam surat Ali Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, engkau berbalik ke belakang ataupun murtad? Dan barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kala itu kaum muslim dan muslimin seakan tak tahu bahwa ayat ini pernah diturunkan sampai Abu Bakar membacakannya pada hari itu. Mereka mengambil ayat tersebut dari Abu Bakar, padahal ayat itu sebenarnya sudah mereka ketahui. Menirukan perkataan Umar, demi Allah, sesaat setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun tersadar lalu roboh ke tanah karena kedua kakiku tak mampu menopang tubuhku. Terbuka mataku kini bahwa Rasulullah memang benar-benar sudah wafat. Untuk mengenang beliau semasa hidupnya, diketahui Allah telah memberikan sebuah mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad kala itu. Allah memberikan kemampuan yang begitu luar biasa dan sama halnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Sulaiman. Pertama kali nyatanya sudah ada ketika kelahiran sang Nabi Muhammad kala itu. Halimah yang memiliki tubuh kurus kering yang asinya tidak keluar mencoba menyusui bayi Muhammad dan terlihat nyatanya mula-mula air susu mengalir dengan sangat deras. Padahal sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi pada anak kandungnya sendiri. Bersamaan dengan keanehan yang dialami oleh Halimah, suaminya pun juga merasa heran. Karena unta betina tua miliknya tiba-tiba menghasilkan air susu begitu melimpah. Lalu keduanya pun bisa meminumnya dengan sangat puas, bahkan dapat memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari. Halimah mengasuh Muhammad kecil kurang lebih selama 2 bulan. Ibunya sempat menolak jika anaknya hidup di Mekah karena kala itu terasa tidak begitu mendukung untuk perkembangan Muhammad. Akhirnya bayi itu pun kembali mengikuti ibu asuhnya dan tumbuh remaja dengan saudara-saudaranya. Muhammad yang sedang menggembala bersama saudara kandungnya, tiba-tiba datanglah 2 orang laki-laki berpakaian serba putih. Keduanya langsung membelah dadanya dan langsung mengambil benda hitam di dalamnya. Nabi sebenarnya tidak tahu apa tujuannya, begitupun dengan Halimah dan suaminya. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat kaum kafir menentangnya untuk membuktikan kenabiannya. Kala itu Rasulullah akhirnya menunjukkan dengan membelah bulan atas kebesaran Allah. Kalangan Quraisy tentu terkejut pada apa yang bisa Muhammad lakukan ketika itu. Membelah bulan ini tentu hanya salah satu dari banyaknya mukjizat dari Nabi Muhammad atas kebesaran Allah. Diketahui Rasulullah dapat mengalirkan air dari jari jemarinya sendiri. Kisah ini bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau sebuah perjanjian. Orang-orang merasakan haus yang sangat luar biasa kala itu. Hal ini membuat mereka akhirnya bergegas menuju ke Rasulullah tepat setelah selesai wudhu. Orang-orang berkata, jika tidak memiliki air untuk minum dan wudhu kecuali hanya sepanci air kecil yang tentunya kurang bagi semuanya. Rasulullah pun akhirnya meletakkan tangannya ke dalam wadah dan air mulai keluar dari jari jemarinya. Akhirnya semua manusia di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus. Kemudian mukjizat berikutnya, diketahui Abu Talha beserta istrinya sempat mendengar Muhammad sedang ada dalam keadaan lemas. Keduanya lalu memutuskan untuk mengundang sang Nabi makan di rumahnya. Nyatanya Rasulullah datang dengan mengajak banyak sahabatnya, bahkan mencapai 70 hingga 80 orang. Abu Talha dan istrinya tentu merasa kebingungan dengan banyaknya orang yang datang. Kemudian Nabi pun mendoakan makanannya sebelum mempersilahkan tamu memakannya. Mereka makan secara bergantian sebanyak 10 orang dan membuat semuanya merasa kenyang setelahnya. Dan makanan itu tidak akan pernah habis dan selalu bertambah banyak. Mukjizat selanjutnya yakni susu yang bisa mengenyangkan banyak orang bisa menjadi salah satu kisah menarik dari Rasulullah. Kala itu Abu Hurairah adalah teman Nabi Muhammad yang sangat miskin dan kelaparan, namun memiliki banyak ilmu pengetahuan dan hafalan. Suatu hari Muhammad bertemu dengannya dan memintanya untuk mengikutinya. Kemudian sang Nabi menemukan 1 gelas susu dan mengundang banyak orang untuk datang ke rumahnya. Kemudian Abu Hurairah sebagai orang pertama meminumnya dan seterusnya sampai semuanya merasa kenyang.
Kisah selanjutnya, sesaat sebelum menaklukkan benteng Khaybar berlangsung, Ali bin Abi Thalib yang sebagai pemegang bendera mengeluh sakit mata. Kemudian Rasulullah pun memanggil Ali dan langsung meludahi matanya. Nyatanya hal ini menjadi salah satu mukjizat dari Allah karena bisa sembuh dalam waktu sekejap. Mata Ali pun langsung sembuh dan tampak tidak pernah sakit sebelumnya. Ali bin Abi Thalib yang bertugas untuk membawa bendera bisa dengan mudah melanjutkan tugasnya. Mukjizat milik Nabi Muhammad ini pun membuat penaklukan benteng Khaybar dapat berlanjut. Kemudian Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil yang menjadi salah satu mukjizatnya. Peristiwa ini terjadi pada sebuah halaqah yang menunjukkan adanya batuan kecil yang sedang bertasbih pada tangan Rasulullah. Peristiwa ini juga ternukil dalam sebuah hadis riwayat Tabrani. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halaqah. Ada batu kerikil di tangannya dan sedang bertasbih di telapaknya. Bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semoga Allah merahmati semuanya. Selama belum ada mimbar, kala itu Rasulullah yang berkhutbah kerap bersandar pada sebatang pelepah pohon kurma. Peristiwa menarik ketika sudah terdapat tempat untuk berdakwah, pohon bekas sandarannya itu pun terdengar menangis. Nabi Muhammad pun langsung mengusapkan tangan ke permukaannya. Batang kayu yang menjadi tempat biasa Nabi Muhammad berkhutbah terdengar menangis. Orang-orang terdahulu mendengarnya bagaikan unta sedang melahirkan, sehingga terasa sangat menyakitkan. Rasulullah pun datang menghampirinya untuk meletakkan tangan, kemudian terdiam. Mukjizat selanjutnya yakni ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi momen yang paling penting dalam sejarah umat Islam lantaran Rasulullah menerima perintah melakukan sholat 5 waktu. Isra artinya perjalanan di malam hari, sementara Mi'raj berarti tangga. Hal ini merujuk ke kisah Nabi Muhammad dari bumi menuju langit sampai Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj bermula ketika malaikat Jibril mendatangkan buraq sebagai kendaraan Nabi yang super cepat berupa hewan putih dengan 2 sayap di antara kakinya. Rasulullah lalu menaiki dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kisah ini memiliki banyak pertemuan antara Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mendapat utusan pada zaman orang-orang yang ahli untuk fasih berbahasa, sastra, dan bersyair secara alami. Kemudian Rasulullah akhirnya membawa Al-Quran kepada mereka demi memudahkan pemaknaan. Mukjizat ini menjadi paling utama bagi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa mukjizat dalam bentuk kitab hanya ada 4 nabi dan rasul. Keempatnya adalah Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad SAW. Sekaligus Al-Quran menjadi paling terakhir dan abadi sepanjang zaman, sementara sebelumnya tidak berlaku ke masa berikutnya.